Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Mawardi MAG selaku dosen mata kuliah pengembangan model pembelajaran kontemporer, rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Alhamdulillah saat ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Quran Hadis menggunakan media pembelajaran, peragam praktis pembelajaran Al-Quran pada siswa kelas 4 MI Muhammadiyah Marongsari, Sapuran Wonosobo tahun 2021. Penelitian ini membahas pelaksanaan penelitian tindakan kelas mata pelajaran Quran Hadis dengan memanfaatkan media pembelajaran peragam praktis pembelajaran Quran Hadis atau disingkat dengan P3G. Kajiannya dilatar belakangi oleh adanya pengaruh dari media pengajaran terhadap prestasi belajar. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan. Yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran peragam praktis pembelajaran Quran Hadis. Yang kedua, apakah dengan menggunakan media ini dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Quran Hadis pada siswa kelas 4 MI Muhammadiyah Marongsari. Yang ketiga, sejauh mana media ini dapat meningkatkan prestasi belajar. Permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian tindakan kelas di MI Muhammadiyah Marongsari pada siswa kelas 4. Kelas ini dijadikan sebagai objek penelitian dan sumber untuk mendapatkan bukti adanya manfaat dari media pengajaran peragam praktis pembelajaran Quran. Semua data diperoleh melalui tahapan penelitian yang disebut siklus. Terdiri dari 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari 3 tahapan, yaitu observasi, pelaksanaan tindakan, dan refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran peragam praktis pembelajaran Quran Hadis memudahkan guru dalam pembelajaran serta siswa aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Adanya peningkatan prestasi belajar siswa kelas 4 pada mapel Quran Hadis. Yang ketiga, adanya peningkatan prestasi belajar yang signifikan. Hasil dari penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi guru kelas 4 atau guru pengampu mapel Quran Hadis untuk dapat memanfaatkan media P3G sebagai media yang tepat digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, diagnosis permasalahan kelas, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Bab 2, kajian pustaka, yaitu terdiri dari kajian teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis tindakan. Sedangkan bab 3, metode penelitian, terdiri dari desain penelitian tindakan, waktu penelitian, deskripsi tempat penelitian, subjek dan karakteristiknya, skenario tindakan, teknik dan instrumen pengumpulan data, kriteria keberhasilan tindakan, dan teknik analisa data. Yang bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari hasil penelitian, pembahasan, temuan penelitian, dan keterbatasan penelitian. Yang terakhir, bab kelima adalah kesimpulan, implikasi, dan saran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, permasalahan pendidikan di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Perubahan peradaban dan metode menuntut stakeholder pendidikan untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini. Tidak ada seorang pun yang dapat membantah atau menolak
pesatnya perkembangan teknologi ini. Bahkan kalau ada yang menolaknya, maka siap-siap saja akan tertinggal, bahkan akan terlindas oleh orang lain. Teknologi ibarat dua mata pisau yang masing-masing memiliki peran yang sama besarnya, yaitu sisi positif dan negatif yang memberikan pengaruh terhadap perubahan peradaban manusia. Seluruh aspek kehidupan saat ini tidak bisa lepas dari teknologi, maka literasi teknologi sangat penting bagi masyarakat agar penggunaan teknologi betul-betul bermanfaat tanpa merugikan dan juga berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan. Rekan-rekan, Bapak dosen yang dirahmati Allah, terlepas dari permasalahan di atas, ternyata masih banyak anak-anak yang berada di pedesaan belum mampu menjangkau teknologi seperti yang berada di perkotaan. Hal inilah yang menjadikan kendala bagi guru yang berada di pedesaan pada saat terjadinya COVID-19. Dalam bidang pendidikan, literasi teknologi ini perlu dipelajari oleh seluruh stakeholder pendidikan, terutama dalam memanfaatkannya sebagai media pembelajaran daring yang saat ini sedang dilakukan. Adapun hal-hal yang perlu dipahami dan disadari oleh stakeholder pendidikan antara lain. Yang pertama adalah orang tua. Pendidikan memang menjadi kewajiban orang tua. Namun demikian, karena kesibukan orang tua, sehingga orang tua mengalami keterbatasan waktu dalam mendidik anak. Nah, hal ini benar-benar dirasakan pada saat terjadinya COVID-19, di mana seluruh kegiatan belajar di sekolah ditiadakan dan diganti dengan model daring. Nah, pada saat ini orang tua benar-benar merasakan bagaimana perjuangan mendidik seorang anak. Yang berikutnya adalah guru. Guru sebagai pelaksana pendidikan tentu harus mampu beradaptasi dalam kondisi ini, mampu mengatasi masalah-masalah yang ada. Dalam pembelajaran daring di pedesaan, seperti yang kami alami, tidak semua siswa dapat menjangkau teknologi. Fasilitas memang ada, namun terkendala oleh jaringan misalnya. Nah, maka dari itu, guru dituntut untuk mampu mengatasi hal tersebut. Yang ketiga adalah sekolah. Sekolah sebagai lembaga pelaksana pendidikan harus mampu mengatasi hal ini, mengingat seluruh aktivitas di sekolah harus berdasarkan aturan dari pemerintah. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah lebih-lebih. Jadi, pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentu harus mampu menyikapi hal ini. Mengingat tidak semua sekolah dapat menjangkau teknologi seperti saat ini. Selanjutnya adalah pembelajaran new normal. Yang pertama adalah adaptasi perubahan kebiasaan. Yang dimaksud perubahan kebiasaan adalah dari yang daring, kemudian berubah menjadi luring. Sedangkan luring pun belum maksimal. Yang kedua, pembatasan waktu belajar. Nah, perubahan inilah ketika new normal, anak sudah diperbolehkan masuk sekolah, dan itu pun harus melalui izin yang sangat ketat dari desa, kecamatan, dinas Dikpora, dan juga izin dari Satgas Covid setempat. Yang berikutnya dampak pada mata pelajaran Quran hadis. Salah satu yang harus dilakukan siswa dalam pelajaran Quran hadis adalah kemampuan menghafal. Nah, ini menjadi kendala ketika guru tidak mampu membimbing siswanya, kemudian mengontrol siswanya, maka ini menjadi kendala.
Nah, maka siswa dituntut harus mampu menguasai hafalan suratan pendek dan hadis yang ada di materi kelas 4. Selanjutnya, kurikulum pembelajaran Quran hadis. Yang pertama, lebih menitik beratkan target kompetensi dari penguasaan materi. Yang kedua, lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk melaksanakan dan mengembangkan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya adalah hafalan surat pendek dan hadis kurang diminati siswa. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah orang tua. Nah, terkadang orang tua kurang dalam membiasakan anak dalam hafalan. Yang kedua adalah sekolah. Dalam situasi pasca pandemi COVID, tentu dampaknya sangat terasa. Lebih-lebih karena selama 2 semester tidak dilakukan pembelajaran tatap muka, tentu ini menjadi sebuah kendala. Yang keempat adalah masyarakat. Pada masyarakat tertentu, umumnya yang sudah berada lembaga pendidikan non-formal, adanya TPQ, tentu itu sudah menjadi sesuatu yang sangat bagus, sebab itu sangat membantu hafalan siswa. Yang berikutnya adalah media pembelajaran. Dalam bidang ini, guru akan berhadapan dengan setidaknya 5 tantangan. Yang pertama, apakah ini memiliki pengetahuan? Apakah ia memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengertian yang cukup tentang media pembelajaran? Yang kedua, apakah ia memiliki keterampilan cara penggunaan media tersebut dalam proses belajar mengajar di kelas? Yang ketiga, apakah ia mampu menciptakan sendiri alat-alat media pembelajaran yang dibutuhkan? Yang keempat, apakah ia mampu melakukan penilaian terhadap media yang akan atau yang telah digunakan? Yang kelima, apakah ia memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang administrasi media pembelajaran? Selanjutnya adalah setiap guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran. Pengetahuan itu meliputi media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tentang proses-proses belajar, hubungan antara metode mengajar dan media pembelajaran, nilai atau manfaat media pembelajaran dalam pengajaran, memilih dan menggunakan media pembelajaran, berbagai jenis alat dan teknik media pembelajaran dalam setiap mata pelajaran, kemudian usaha inovasi dalam media pembelajaran. Nah, dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Quran Hadis menggunakan media pembelajaran peraga praktis pembelajaran Al-Quran pada siswa kelas 4 MI Muhammadiyah Marongsari Sapuran Wonosobo tahun 2021. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran peraga praktis pembelajaran Al-Quran? 2. Apakah dengan menggunakan media pembelajaran peraga praktis pembelajaran Al-Quran dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Quran Hadis pada siswa kelas 4 MI Muhammadiyah Marongsari? Yang ketiga, sejauh mana media pembelajaran peraga praktis pembelajaran Al-Quran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran Quran Hadis? Tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan media pembelajaran peraga praktis pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 MI Muhammadiyah Marongsari Sapuran tahun 2001.
2021 maksud kami. Yang kedua, untuk mengetahui adanya peningkatan prestasi belajar mata pelajaran Quran Hadis dengan menggunakan media pembelajaran P3G pada siswa kelas 4. Yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana peningkatan prestasi belajar mata pelajaran Quran Hadis di kelas 4 MI Muhammadiyah Marosari, Saburan, Wonosobo. Adapun manfaatnya, yang pertama manfaat teoritis. Secara umum, hasil penelitian diharapkan secara teori dapat memberikan sumbangan pada pembelajaran Quran Hadis, utamanya pada peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran peraga praktis pembelajaran Al-Quran dalam pembelajaran Quran Hadis. Mengingat pentingnya media pembelajaran P3G dalam pembelajaran Quran Hadis dan peranannya cukup besar bagi siswa dalam hal meningkatkan hasil belajar Quran Hadis, maka itu wajar jika guru mempunyai keyakinan untuk menerapkan pada pembelajaran Quran Hadis. Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi pada strategi pembelajaran Quran Hadis berupa pergeseran dari pembelajaran yang hanya mementingkan hasil pembelajaran, tetapi juga mementingkan prosesnya. Karena dalam pembelajaran disarankan untuk menggunakan paradigma belajar yang menunjukkan kepada proses untuk meningkatkan hasil. Manfaat praktis bagi guru sebagai bahan masukan bagi semua guru, umumnya dan khusus untuk guru Quran Hadis Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Marosari tentang pembelajaran dengan menggunakan P3G. Merupakan tolak ukur bagi sekolah yang bersangkutan tentang keberhasilan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media P3G. Sedangkan bagi siswa adalah berikan pengetahuan dan wawasan akan pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menghasilkan prestasi yang baik. Berikutnya adalah pendekatan pembelajaran Quran Hadis. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai aturan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik dalam pengelolaan pesan sehingga tercapai sasaran belajar. Selain itu, pendekatan pembelajaran adalah arah suatu kebijakan yang ditempuh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pengajaran, dilihat dari bagaimana materi disajikan. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran Quran Hadis bagi berikut. Pendekatan pengalaman, pendekatan konsep, pendekatan proses, pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional, pendekatan rasional, pendekatan fungsional, pendekatan keteladanan, dan pendekatan terpadu. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas. Adalah sekelompok guru yang mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka. Kemudian dari pengalaman mereka, guru akan menerapkan suatu gagasan perbaikan dalam pembelajaran mereka dan memperoleh pengaruh nyata dari upaya itu. Terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MI Muhammadiyah Marosari, Kecamatan Saburan, Kabupaten Wonosobo pada kelas 4 semester 1 tahun pelajaran 2021 bulan November tahun 2021. Selanjutnya adalah deskripsi tempat penelitian. MI Muhammadiyah Marosari berada di Desa Marosari, Kecamatan Saburan, Kabupaten Wonosobo. Kondisi siswa cukup bagus, yaitu 200 siswa lebih. Dalam satu desa terdapat 3 sekolah, yaitu SD negeri, 2 sekolah, dan satu MI Muhammadiyah Marosari. Dibandingkan dengan sekolah lain, MI Marosari merupakan MI yang cukup besar, mengingat jumlah siswanya 2 kali lipat dari sekolah dasar lainnya. Lingkungan
lingkungan MI cukup agamis, namun di sebagian karena terpaut jarak yang cukup jauh dari TPQ, dari madrasah diniyah, tentu kesempatan untuk mengaji di TPQ belum bisa sepenuhnya terpenuhi. Nah, MI ini terdiri dari 10 guru, yakni 9 guru dan 1 kepala sekolah. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Library research adalah penelitian perpustakaan. Riset ini dimaksudkan sebagai usaha untuk memperoleh data-data yang bersifat literatur ilmiah yang dijadikan untuk landasan permasalahan. Metode ini penulis gunakan untuk mencari sumber-sumber yang berasal dari buku untuk landasan permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, yang kedua tes, yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data pendahuluan, yaitu pengelompokan data yang dimasukkan ke dalam tabel dengan pengolahan seperlunya, yaitu dari hasil nilai harian dipadukan dengan hasil tes, remedi, responden. Langkah selanjutnya memasukkan ke dalam t-test atau komparasi. Hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan 3 siklus. Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai, seperti apa yang didesain dalam faktor yang diteliti. Siklus 1 dilaksanakan dengan menerapkan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Kekurangan pada siklus 1 akan diperbaiki pada siklus 2, dan selanjutnya pada siklus 3 akan memperbaiki kekurangan pada siklus sebelumnya. Berikut ini kami sampaikan nilai mata pelajaran Quran Hadis sebelum menggunakan media pembelajaran P3Q. Dari tabel di atas dapat diketahui nilai ulangan harian sebelum menggunakan media pembelajaran P3Q menunjukkan bahwa nilai 7,5 berjumlah 2 siswa dengan persentase 11,76%, nilai 72 17,65%, nilai 6,5 17,65%, nilai 6,2 29,41%, nilai 6 17,65%, dan nilai 5 berjumlah 1 siswa dengan persentase 5,88%. Nah, inilah hasil nilai dari pelaksanaan siklus 1 yang dilaksanakan pada hari Selasa 9 November 2021 pada jam ke-1 dan kedua. Nah, dari tabel ini dapat kami presentasikan bahwa nilai 8 berjumlah 3 siswa dengan persentase 17,65, nilai 7,5 29,41, nilai 7,2 11,65, nilai 7 11,76, sedangkan nilai 6,5 berjumlah 4 siswa dengan persentase 23,52. Nah, sementara kami dapat menyimpulkan bahwasanya setelah siklus 1 terdapat banyak peningkatan. Namun, hal ini belum mencapai target kami, bahwasanya KKM kami adalah 7,2. Sedangkan di sini masih terdapat nilai 7 dan nilai 6,5. Inilah hasil dari pelaksanaan siklus 2. Hasilnya cukup signifikan. Dari 17 siswa, masih terdapat 4 siswa yang belum tuntas. Dan hal ini yang menjadikan alasan kami untuk melaksanakan siklus 3 sebagai berikut. Nah, inilah Bapak Ibu, inilah hasil dari siklus 3, di mana seluruh siswa sudah tuntas
sudah melebihi KKM. Nah, inilah hasilnya. Siswa yang mendapatkan nilai 10 ada 2 dengan persentase 11,76. Yang mendapatkan nilai 9 ada 3 siswa. Yang mendapatkan nilai 8 ada 4 siswa dengan persentase 23,53%. Nilai 7,8 berjumlah 5 siswa dengan persentase 29,41%. Sedangkan nilai terendah 7,5 berjumlah 3 siswa dengan persentase 17,65%. Nah, dari hasil ini dapat diketahui bahwasanya pembelajaran Quran Hadis dengan menggunakan media pembelajaran peragam praktis pembelajaran Al-Quran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang terakhir, bab 5, yaitu penutup. Simpulan. Sejumlah temuan selama kegiatan penelitian tindakan, terutama dari proses tindakan yang dikembangkan oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam proses pembelajaran Quran Hadis sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan menggunakan media P3Q. Tindakan yang dilakukan guru adalah memberitahukan tujuan pembelajaran, inti materi, kegiatan yang akan dilakukan, menyampaikan materi ajar secara sistematis dan jelas sesuai dengan media P3Q. Guru menggunakan model belajar klasik, kelompok, dan individual. Guru bertindak sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran, memberi petunjuk langkah-langkah pengerjaan pada setiap soal yang dianggap sulit, lalu mengingatkan siswa untuk mengulangi materi yang telah dibahas, mendorong semangat belajar siswa agar menumbuhkan minat belajar siswa, membantu siswa memperbaiki kesalahannya dengan ramah, simpati, dan terbuka, membantu siswa membuat kebiasaan baru setelah adanya dampak COVID-19 dari pembelajaran daring menjadi pembelajaran luring. Implikasinya, setiap siswa dalam satu kelas mempunyai karakter yang berbeda. Hal ini menjadikan warna bagi kelas. Kebiasaan pola hidup dalam keluarga pun sangat mempengaruhi kondisi kelas. Lebih-lebih penelitian ini dilakukan pasca pandemi COVID-19, di mana selama lebih dari 1 tahun, siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan cara daring. Pada saat dilakukan penelitian, siswa masih dalam tahap pemulihan kebiasaan hidup baru. Namun, kesulitan belajar siswa dapat diatasi semenjak pembelajaran menggunakan alat peraga praktis pembelajaran Al-Quran Hadis atau yang disingkat dengan P3Q. Saran, demi untuk meningkatkan prestasi belajar Quran Hadis dengan dukungan media pembelajaran P3Q, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut. Bagi siswa dan siswi MI Muhammadiyah Marongsari agar lebih meningkatkan prestasi belajar dan perlu diketahui pula bahwa ilmu tidak sekedar untuk diketahui tapi diamalkan. Bagi guru, hendaknya memperhatikan secara jeli terhadap kekurangan dan kelebihan murid. Bagi MI Muhammadiyah Marongsari, hendaknya sekolah menyediakan media atau peragam pengajaran yang lebih memadai, sehingga lebih memudahkan guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikut ini kami sampaikan foto dari alat peraga praktis pembelajaran Al-Quran Hadis P3Q. Bapak dosen dan rekan-rekan yang dirahmati Allah, demikian tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.